Hamdan wa syukran lillah. Nusolli ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fihi qasasihim ibratun liulil albab. Ikhwani fiddin azakumullah. Alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita yang kemarin sebahagian sudah dibahas terkait dengan lintasan peristiwa-peristiwa istimewa, peristiwa mulia yang melintas dalam perjalanan sejarah Ramadan kita. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dari lintasan peristiwa Ramadan sampai kepada kita mampu mengambil pelajaran berharga, ibroh yang sangat tinggi nilainya untuk menjadi acuan kehidupan, melangkahkan perjuangan kita ke depan tentu saja. Oleh karena itu, kalau memetik ayat seperti yang tadi dibacakan di awal, di mana ayat tersebut cukup mewakili dari sekian ayat yang bicara tentang sejarah. Al-Quran kaya dengan pemberitaan sejarah, dengan kisah-kisah sampai-sampai ada nama surat, diberi nama surat Al-Qasas. Walaupun secara pribadi-pribadi juga diterangkan. Ada kisah Nabi Ibrahim, ada surah Ibrahim. Ada kisah Yusuf, ada kisah Yunus, ada kisah Hud, bahkan ada Bani Israel. Nah, ini semua menjelaskan tentang kisah-kisah para nabi dan rasul, termasuk bukan nabi, bukan rasul, seperti Luqmanul Hakim. Ikhwani fiddin azakumullah, yang ingin kita singkap dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah bagaimana kita mengenang memori kejayaan umat masa silam yang dihubungkan dengan bulan mulia Ramadan. Memori kejayaan umat, bulan mulia, bulan agung yang dikaitkan dengan sebuah perjalanan yang sangat begitu menginspirasi, tetapi bagaimana kita bisa mewujudkan agar inspirasi itu menjadi sebuah action, sebuah gairah yang bisa menumbuhkan kehidupan yang lebih visioner, yang lebih memiliki landasan, sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semata-mata menurunkan ayatnya terkait dengan surat Yusuf diantaranya, di mana Allah berfirman, sungguh ada pada kisah-kisah mereka pelajaran berharga bagi mereka orang-orang yang memiliki akal pikiran. Di situ ada kata ibrotun atau al-i'tibar. Ma maknal ibroh, ma maknal i'tibar. Para ulama menyatakan al-i'tibaru an ya'buro ma dzukira ila ghairihi fala yaktasiru alaih. Yang disebut dengan i'tibar, yang disebut dengan ibroh, artinya menyeberangkan apa yang diingat dari masa lalu kepada hari ini atau kepada waktu yang lain tanpa terbatas waktu. Nah, jadi memang abaro itu sendiri artinya menyeberang. Karena itu kenapa nenek moyang Nabiullah Ibrahim disebut abir. Para ahli menyebut abir itu artinya orang yang menyeberang. Orang yang menyeberang sungai Efrat, maka disebut abir. Lalu kelompok abir ini menghimpun menjadi satu komunitas, satu perkampungan, bahkan satu kaum, satu bangsa
yang disebut dengan bangsa Ibrani, yang akhirnya kata Ibrani lebih populer nama bahasanya, yakni bahasa kaum Abir, bahasa kaum orang-orang Ibrani. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Yang ingin kita ambil pelajaran berharga dari istilah iktibar ini, kita tahu dalam sejarah, walaupun memang sejarah mengajarkan kita, ada yang memang harus kita ingat-ingat sebagai momentum peristiwa yang tidak boleh dilupakan. Ada juga yang memang peristiwa yang mungkin saja buruk, agar umat lebih hati-hati dan jangan terperosok ke dalam peristiwa dua kali, sesuatu yang merugikan. Oleh karena itu, mengapa seorang ulama asar Syria, dia bukan hanya seorang mutafaqih fiddin, seorang yang ahli di dalam ilmu-ilmu agama, tetapi dia juga seorang mujahid yang kerap kali memanggul senjata, ikut bertempur melawan musuh di medan jihad. Siapakah gerangan? Yakni Syekh Mustafa As-Sibai. Syekh Mustafa As-Sibai pernah menulis kitab Min Warai Hadorotina, peradaban dari zaman ke zaman. Nah, di situ beliau melukiskan tentang sejarah begitu sangat indah sekali, di mana dalam setiap peristiwa zaman selalu ada hal-hal penting untuk dicatat sehingga menjadi ibrah. Tetapi yang jauh lebih menarik lagi, di akhir buku beliau mengingatkan para pembaca, mengingatkan umat, mengingatkan kaum muslimin, mengingatkan kita semua, agar kita tidak terjebak dengan nostalgia masa lalu tanpa mengambil pelajaran berharga yang ada di dalamnya. Apa kata beliau? Kata beliau, bernostalgia dengan masa lalu secara berlebihan itu tandanya orang pemalas. Kata beliau demikian. Akan tetapi, lebih berbahaya lagi, orang yang meremehkan masa lalu dengan segala kebaikan, keburukan yang ada pada masa lalu itu. Nah, beliau mengatakan, orang yang senang meremehkan masa lalu, ahistoris, dengan masa lalu, dengan sejarah, baik itu kebaikan ataupun keburukannya, maka itu adalah tandanya orang bodoh. Ikhwan fillah azakumullah, disebut pemalas ataupun disebut bodoh, terkait nostalgia masa lalu, dua-duanya bukan pilihan kita. Tetapi yang paling baik untuk kita bagaimana kita mengambil pelajaran dari masa lalu itu. Oleh karena itu sangat tepat apabila kita munculkan satu kaedah umum yang banyak dikemukakan oleh para ulama kita. Al-muhafadzatu bil qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Bagaimana kita memelihara nilai-nilai lama yang masih baik, yang bisa dikembangkan. Wal ahdu bil jadidil aslah, tetapi kita harus pandai mengambil sesuatu yang lebih baik. Dan ini adalah prinsip kehidupan yang insya Allah akan lebih mencerahkan, di mana kita tidak termasuk orang-orang yang terbiasa meremehkan, menganggap remeh-temeh masa lalu dengan segala kebaikan dan keburukannya. Tetapi ketika berdamai dengan masa lalu dan mengambil pelajaran berharga, maka itu adalah sikap yang lebih baik bagi kita semua. Ikhwani fiddin azakumullah. Satu pandangan yang sangat unik, bila selama ini para ahli sejarah banyak mengungkapkan terkait kejayaan-kejayaan masa silam, terutama kejayaan pada masa keemasan Eropa Islam, itu salah satunya. Bagaimana kita tidak terperangah dengan sejarah tersebut? Kaum muslimin mampu berkuasa di Eropa
selama 800 tahun. 800 tahun bukanlah waktu singkat, bukanlah waktu yang sedikit, tetapi waktu yang memakan waktu yang sangat panjang. Perjalanan dengan segala peristiwanya yang turun-temurun menghiasi dunia dengan kehebatan-kehebatan Islam. Nah, kita menyaksikan bagaimana izah Islam tumbuh. Kita juga menyaksikan bagaimana kemenangan demi kemenangan diraih oleh kaum muslim. Ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, yang ingin disampaikan dalam kesempatan yang berbahagia, ada 4 yang menyebabkan sebuah peradaban bisa dikdaya dan berdaya. Sebuah peradaban mengalami kejayaannya, masa keemasannya. Ternyata itu tidak lepas dari 4 hal ini. Nah, saudara-saudara, sangatlah wajar Muslim Eropa pada masa keemasan sampai bisa menguasai 8 abad lamanya. Bayangkan, walaupun kita tidak membandingkan dulu orang-orang Eropa menjajah negeri muslimin, ya. Kita tahu Inggris menjajah Mesir, Inggris menjajah negara-negara lain, termasuk Asia Tenggara, sekarang jadi Malaysia. Ya. Nah, Belanda menjajah negeri ini, mampu bertahan 350 tahun. Sementara kaum muslimin pernah menguasai Eropa 800 tahun. Nah, Benigno Mussolini menguasai Libya. Belum lagi Maroko ditaklukkan. Kemudian negara-negara Afrika di bawah koloni Prancis dan lain-lain. Ini masa-masa imperialisme di mana negara Eropa menggelar penjajahan besar-besaran ke negeri-negeri yang notabene negeri kaum muslimin. Nah, kita, negeri tercinta ini, pernah dijajah Belanda 350 tahun dengan segala budaya, tradisi, kehidupan, kebiasaan yang begitu melekat sampai hari ini. Nah, ini. Sementara kaum muslimin pernah mencengkeramkan kemuliaannya selama 8 abad lamanya. Pertanyaan yang harus sama-sama kita jawab, apa yang membuat kemuliaan itu bisa terjadi dengan durasi waktu yang begitu panjang? Ternyata jawabannya tertulis dalam salah satu tulisan yang diabadikan dengan tinta emas sejarah. Ada 4 hal yang menyebabkan mereka berdaya, berdikdaya, berjaya. Yang pertama, adilun umara'uhum. Yang kedua, alimun ulama'uhum. Yang ketiga, syamahatun samahatun agniya'uhum. Dan yang keempat, syaja'atun askariyatuhum. Ikhwani fiddin azakumullah. Yang pertama, bagaimana mereka tidak berjaya di zamannya? Karena mereka memimpin dengan penuh keadilan, penuh kearifan, di bawah pemimpin-pemimpin yang begitu adil. Keadilan bukan hanya dirasakan oleh umat Islam di saatnya, tetapi keadilan betul-betul menyeruak ke jantung-jantung umat manusia, sanubari umat manusia. Orang-orang di luar Islam pun begitu merasakan keadilan yang tertanam dari para pemimpin-pemimpinnya. Adilun umara'uhum menjadi sebab negeri kaum muslimin di zamannya menjadi negeri yang sangat tangguh. Semenanjung Andalusia
dengan negeri-negeri muslimin yang pernah berjaya. Baik itu negeri-negeri yang dipimpin langsung oleh para sultan kaum muslimin, atau negara-negara tetangga yang merasakan keadilan kedamaian negeri-negeri kaum muslimin. Walaupun pada akhirnya sejarah mencatat peradaban yang begitu sangat indah hilang ketika kaum muslimin mengalami kelemahan. Akan tetapi yang kita catat di sini adalah sejarah masa silam pernah menunjukkan kehebatannya karena disebabkan pemimpin-pemimpin mereka yang adil. Adilun umara'uhum. Yohanifidin a'azakumullah. Ada Cordova. Ya. Kemudian ada Andalusia. Lalu negeri-negeri yang lainnya. Ini menjadikan bukti. Granada. Ini menjadi tanda bagaimana kemuliaan Islam hidup dengan segala kemuliaannya di negeri jauh nun di sana. Padahal, sebagaimana kemarin diterangkan, Al-Walid bin Abdul Malik pada akhirnya mengutus Musa bin Nusair, lalu disusul oleh Tariq bin Ziyad. Waktu itu, Eropa belum berada dalam genggaman kaum muslimin. Tapi jauh setelah itu, subhanallah, Eropa menemukan keemasannya, di mana mereka hidup di bawah kesultanan-kesultanan Islam yang begitu hebatnya, di samping para imamnya, para pemimpinnya, para umaroknya terdiri dari orang-orang adil, dan juga dilengkapi dengan sebab yang kedua, yakni alimun ulama'uhum. Kealiman para cerdik pandainya. Keilmuan yang dimiliki oleh ulama-ulamanya. Kita kenal lahir ulama-ulama Islam yang bukan hanya mereka, orang-orang yang berbicara sains tentang ilmu-ilmu dunia banyak ditemukan di Eropa. Tetapi pada masa keemasannya, ulama-ulama pun lahir di negeri Eropa. Ulama-ulama mutafaqihina fiddin lahir di sana. Kenapa disebut Imam Ibnu Hazm Al-Andalus? Tidak semata-mata dikenal dengan Imam Ibnu Hazm Al-Andalus kalau memang dia tidak ada hubungan dengan Andalusia. Dia merupakan salah seorang putra bangsawan, seorang anak dari Hakim Agung Andalus, Hakim Agung Andalus. Ya. Jadi Imam Ibnu Hazm lahir dari bangsawan Andalus. Dia tampil menjadi seorang ulama fikih yang mumpuni. Sampai-sampai beliau dikenal dengan Imam Ibnu Hazm Al-Andalus. Seorang penulis akidah. Terkenal kitabnya Al-I'tisam Ilal Kitabi was Sunnah. Seorang ulama tauhid yang sangat populer namanya. Bahkan sampai hari ini kitab ini dikaji, ya. Dikaji dengan seksama di majlis-majlis ilmu kita. Al-Imam Asy-Syatibi Al-Jaranuti. Kenapa disebut Imam As-Syatibi Al-Jaranuti? Karena memang beliau lahir di Granada. Garanut itu menunjukkan tempat kelahiran sang ulama besar Imam Asy-Syatibi Al-Jaranuti. Nah, ini seperti halnya ulama-ulama lain yang lahir di negeri-negeri di mana mereka lahir. Imam As-Suyuti,
Konon kenapa beliau dikenal dengan Imam As-Suyuti? Karena memang beliau lahir di Asyut. Namun ini di Mesir ya. Imam Nawawi kenapa tidak semata-mata disebut Imam Nawawi? Karena memang beliau lahir di Nawa. Bahkan di Rusia sekalipun, pada masa keemasan Islam, Muhammad bin Ismail lebih dikenal dengan Imam Bukhari karena Al-Imam Ahlul Hadis ini lahir di Provinsi Bukhara. Belum para ulama lain yang memang lahir baik di negeri Muslim ataupun di luar Muslim. Nah, kita kembali kepada sejarah yang tadi disebutkan. Mengapa 8 abad kaum muslimin begitu memiliki kedudukan yang sangat berwibawa, melahirkan pemimpin-pemimpin yang begitu sangat terkenal keadilannya, ulama-ulama mumpuni yang menjadi rujukan di zamannya, alimun umara'uhum, dan mereka pun dilengkapi pula dengan sebab yang lain. Mereka memiliki ilmu, pemimpin memiliki kekuasaan. Ternyata orang-orang kaya yang hidup di zamannya cukup mendukung terhadap keberlangsungan hidup keagamaan. Dan apabila urusan agama sudah bisa tertib ditunaikan dalam kehidupan dan melibatkan pemimpin antara ulama umaro yang saling sinergis, maka yang terjadi adalah memetik buah keadilan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ikhwani fiddin azakumullah. Maka para ulama menyimpulkan, para ahli menyimpulkan, sebab yang ketiga, karena mereka didukung oleh samahatun agniyauhum. Mendapatkan dukungan, orang-orang kayanya terdiri dari orang-orang yang dermawan. Jadi kedermawanan orang-orang kaya ini mengawal kehidupan yang sesungguhnya sehingga ilmu berjalan, kebijakan bisa diterapkan, dan masyarakat pun terladeni dengan baik karena orang-orang kayanya tidak pernah mengabaikan tetangganya, tidak pernah mengabaikan halayak yang lebih luas selain daripada mereka. Ikhwani fiddin azakumullah. Apakah cukup sampai di situ? Tentu tidak. Maka di situ pun dijelaskan bukan hanya 3, tetapi lebih disempurnakan lagi. Negara dikawal oleh para penggawa yang sangat berani. Oleh para jawara yang memang mencintai tanah airnya. Mereka tidak membiarkan orang lain untuk intervensi ke negerinya. Mereka mencintai negerinya, menjaga negerinya. Maka sebab kejayaan mereka yang keempat adalah diterangkan syaja'atun askariyatuhum. Keberanian para tentaranya. Mereka menjadi abdi-abdi negara yang tangguh dengan penuh kesungguhan di atas agama yang mereka peluk, agama yang mereka cintai, agama yang mereka perjuangkan. Ikhwani fiddin azakumullah. Ada lagi sumber lain yang menyebutkan, walaupun tidak langsung terkait dengan 4 hal, faktor-faktor kejayaan yang mengantarkan sebuah memori kejayaan umat masa silam, yang diawali, yang dikaitkan pertama kali diutusnya para utusan yang datang ke negeri Eropa. Sebagaimana telah dijelaskan itu di bulan Ramadan, dan ternyata Ramadan benar-benar sudah melahirkan sebuah memori yang paling indah, memori yang begitu sulit untuk dihilangkan dari ingatan, memori yang menjanjikan kejayaan umat. Ikhwani fiddin azakumullah. Ada lagi yang menambahkan, selain dari 4, ternyata tak terkecuali masyarakatnya yang mendukung
terutama masyarakat miskin, fukara masakin yang soleh. Kesolehan masyarakat fukara masakin ternyata membuat sebuah kaum, sebuah umat menjadi sejahtera. Maka dikatakan fa inna min qiyami ad-dunya, di antara penopang tegaknya kesejahteraan dunia, di antaranya adalah doaul fuqara wal masakin. Doanya orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Subhanallah. Bila suatu kaum pemimpinnya adil, ulamanya hebat, orang kayanya dermawan, dan para penggawanya mereka adalah orang-orang tangguh, orang-orang berani mencintai negaranya, mengawal negaranya, dan tegas terhadap musuh-musuhnya. Ditambah dengan penduduk orang-orang fakir miskinnya terdiri dari orang-orang soleh yang selalu mendoakan. Du'aul fuqara wal masakin ternyata menjadi sebab yang membuat sebuah kaum lebih sejahtera. Ikhwani fiddin azakumullah, dengan untaian berbagai keistimewaan tadi, tentu kita akan benar-benar merasakan betapa peristiwa awal di mana bulan mulia dengan segala keagungannya mengantarkan bentangan sejarah panjang sampai kita bisa merasakan hari ini. Benar-benar bulan agung, bulan yang mampu mengantarkan sebuah memori kejayaan umat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua, termasuk orang-orang yang pandai mengambil dari pelajaran semua itu. Aqulu qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhana rabbi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.